Halo semuanya, di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang uang dan inflasi. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 10. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Rizky Kartika Maharani. Lalu yang kedua ada Dita Zahra Ayu. Lalu yang ketiga ada Tribut Sri Wahyuni. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang uang. Apa sih uang itu? Menurut ahli ekonomi, uang adalah aset yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Nah, fungsi dari uang sendiri apa sih? Fungsi dari uang sendiri ada 3, yaitu sebagai unit akun, kemudian sebagai alat penyimpan nilai, lalu yang terakhir sebagai perantara pertukaran. Nah, jenis-jenis uang sendiri ada 4, yaitu berdasarkan bahan pembuat, yaitu uang logam dan uang kertas. Kemudian berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu uang karta dan uang giral. Kemudian berdasarkan nilai, yaitu uang fiat dan uang komoditas. Nah, yang terakhir berdasarkan kawasan, yaitu uang lokal, uang regional, serta uang internasional. Nah, perkembangan uang fiat sendiri atau uang yang kita gunakan sekarang berevolusi dari uang komoditas. Dahulu masyarakat menggunakan emas untuk bertransaksi, kemudian agar masyarakat tidak harus membawa emas kemana-mana, dibuatlah sertifikat emas. Selama masyarakat tetap menerima kertas dalam pertukaran, maka kertas ini akan mempunyai nilai dan menjadi uang. Dengan demikian, sistem uang komoditas berevolusi menjadi uang fiat. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengontrol kuantitas uang? Dalam ekonomi yang menggunakan uang fiat, pemerintahnya mengatur suplai uang. Nah, pengaturan pemerintah ini disebut sebagai kebijakan moneter. Di hampir semua negara, kebijakan ini diatur oleh lembaga yang bernama Bank Sentral. Nah, cara utama Bank Sentral mengontrol suplai uang adalah melalui operasi pasar terbuka, yaitu dengan pembelian serta penjualan obligasi pemerintah. Lalu, bagaimana sih cara mengukur kuantitas uang? Kuantitas uang adalah jumlah dari aset-aset tersebut, karena uang adalah stok aset yang digunakan untuk transaksi. Aset yang paling jelas dimasukkan dalam kuantitas uang adalah mata uang. Lalu, aset yang kedua yang sering digunakan dalam transaksi adalah giro. Kemudian, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang teori kuantitas uang. Yang pertama adalah persamaan transaksi dan kuantitas. Sisi kanan, harga dalam kurung price dikali transaksi dalam kurung transactions adalah menunjukkan tentang transaksi. Sementara sisi kiri dari persamaan ini, uang dalam kurung money dikali kecepatan dalam kurung velocity menunjukkan uang yang digunakan dalam transaksi. Kemudian yang kedua adalah dari transaksi ke pendapatan. Transaksi dan output itu berkaitan, karena semakin banyak produksi dalam ekonomi, semakin banyak barang yang dibeli dan dijual. Meskipun demikian, nilai uang dalam suatu transaksi itu proporsional dengan nilai uang dari output. Berikut adalah persamaannya, yaitu uang dalam kurung money dikali kecepatan dalam kurung velocity sama dengan harga dalam kurung price dikali output. Atau, lebih singkatnya, M kali V sama dengan P kali Y. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Pengertiannya adalah persamaan yang menunjukkan determinan dan kuantitas keseimbangan uang real yang ingin dimiliki oleh seseorang. Fungsinya dirumuskan sebagai berikut. Uang dibagi harga sama dengan konstan dikali jumlah output. Nah, cara lain melihat persamaan kuantitas ini adalah dengan cara uang dikali kecepatan sama dengan harga dikali jumlah output. Nah, hubungan antara permintaan dan perputaran uang adalah apabila kecepatannya besar, maka konstannya kecil. Dan apabila kecepatannya kecil, maka konstannya besar. Sehingga parameter antara permintaan uang dan kecepatan adalah berlawanan. Kemudian asumsi kecepatan konstan. Persamaan kuantitas mendefinisikan kecepatan sebagai rasio PDB nominal. Nah, kemudian teori kuantitas uang ini adalah kecepatan berubah ketika fungsi permintaan uang berubah. Nah, persamaannya dirumuskan sebagai berikut. Uang dikali kecepatan sama dengan harga dikali jumlah output. Kemudian uang, harga, dan inflasi. Yang menentukan tingkat harga ekonomi ada 3, yaitu faktor produksi dan fungsi produksi, kemudian jumlah nilai beredar, dan yang terakhir perbandingan nilai nominal output dengan tingkat output.
Kemudian persamaan kuantitasnya yaitu perubahan uang ditambah perubahan kecepatan sama dengan perubahan harga ditambah perubahan jumlah output. Nah, ada 4 aturan. Yang pertama adalah perubahan uang di bawah kendali bank sentral. Yang kedua, kecepatan merupakan pergeseran permintaan uang. Yang ketiga adalah tingkat harga merupakan tingkat inflasi. Dan yang keempat adalah perubahan output tergantung pada faktor produksi dan teknologi. Kemudian selanjutnya hak pemilik tanah, pendapatan kotor dari mencetak uang. Pemerintah membiayai pengeluarannya dengan 3 cara, yaitu meningkatkan pendapatan melalui pajak, kemudian meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah, dan yang ketiga adalah mencetak uang. Ketika harga naik, maka nilai uang real turun. Seperti halnya ketika pemerintah mencetak uang baru, maka nilai dari uang lama di masyarakat akan menurun. Di negara yang mengalami hiperinflasi, hak pemilik tanah menjadi sumber pendapatan utama pemerintah. Kemudian di slide selanjutnya ada inflasi dan suku bunga. Ada 2 macam suku bunga, real dan nominal. Nah, suku bunga real adalah selisih antara tingkat harga nominal dan tingkat inflasi. Sedangkan suku bunga nominal adalah biaya peluang dalam menyimpan uang. Nah, dalam suku bunga real ini dibagi menjadi dua, yaitu ex ante dan ex post, di mana suku bunga real ex ante adalah tingkat bunga real yang diharapkan, sedangkan suku bunga real ex post adalah suku bunga yang direalisasikan. Suku bunga nominal dan permintaan uang. Biaya memegang uang. Biaya memegang uang adalah keuntungan yang hilang jika memegang uang dibanding memegang aset lain. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar biaya memegang uang. Dan berhubungan dengan itu, semakin kecil uang kas yang dimiliki pada tingkat pendapatan. Individu dapat membuat uang mereka lebih ekonomis ketika suku bunga naik dengan cara mengatur uang yang benar, serta membuat transfer dari uang ke obligasi berbentuk uang mereka bertambah. Uang masa depan dan harga saat ini. Kaitan antara uang, harga, dan suku bunga. Suplai uang dan permintaan uang menentukan tingkat harga. Perubahan tingkat harga menentukan tingkat inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi tingkat bunga nominal. Karena tingkat bunga nominal adalah biaya memegang uang, maka ini dapat mempengaruhi permintaan uang. Teori kuantitas uang mengatakan bahwa jumlah uang beredar hari ini menentukan tingkat harga hari ini. Biaya sosial inflasi. Biaya inflasi yang diharapkan. Misalkan, setiap bulan tingkat harga naik 1%. Berapa biaya sosial dari inflasi tahunan 12% yang stabil dan dapat diprediksi? Salah satu biayanya adalah distorsi pajak inflasi pada jumlah uang yang dipegang orang. Biaya inflasi kedua muncul karena inflasi tinggi mendorong perusahaan untuk lebih sering mengubah harga yang dipasang. Biaya inflasi ketiga muncul karena perusahaan yang menghadapi biaya menu cara mengubah harga. Biaya inflasi keempat dihasilkan dari undang-undang perpajakan. Biaya inflasi kelima adalah ketidaknyamanan hidup di dunia dengan tingkat harga yang berubah. Biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak terduga memiliki efek yang lebih merusak daripada biaya inflasi yang diantisipasi dan stabil. Ia mendistribusikan kembali kekayaan secara sewenang-wenang di antara individu. Kita dapat melihat cara kerjanya dengan memeriksa pinjaman jangka panjang. Kebanyakan perjanjian pinjaman menetapkan tingkat bunga nominal yang didasarkan pada tingkat inflasi diharapkan pada saat kesepakatan. Hiperinflasi. Hiperinflasi adalah lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Kondisi hiperinflasi terjadi apabila tingkat inflasi lebih dari 50%, bahkan mencapai 100% dalam sebulan. Penyebab hiperinflasi. Hiperinflasi disebabkan oleh pertumbuhan yang berlebihan dalam suplai uang. Ketika bank sentral mencetak uang, level harga naik. Ketika mencetak uang dengan cukup cepat, hasilnya adalah hiperinflasi. Untuk menghentikan hiperinflasi, bank sentral harus menurunkan tingkat pertumbuhan uang. Di Indonesia sendiri pernah terjadi hiperinflasi, yakni pada akhir masa Orde Lama di tahun 1963 sampai 1965. Presiden RI Soekarno yang memiliki proyek pembangunan mencetak rupiah untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah hingga inflasi mencapai 600%. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan, terutama pada tahun 1992 sampai 1993. Sehingga tanggal 13 Desember 1995,
pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau sunhearing dari Rp1.000 menjadi Rp1. Hiperinflasi sendiri akan menyebabkan daya beli makin tajam, kelangkaan barang-barang, naiknya jumlah orang miskin secara signifikan, sampai berujung pada kriminalitas dan penjarahan yang meluas. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.